Pernahkah saudara mendoakan orang sakit dalam nama Yesus tetapi orang tersebut tidak sembuh? Atau saudara mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan dan saudara berdoa begitu lama agar orang tersebut bisa terlepas dari kuasa kegelapan? Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi di alam roh ketika kita meminta atau berdoa dalam nama Yesus? Saudara, saya ingin membagikan pewahyuan yang disingkapkan oleh Roh Kudus lewat penglihatan kepada kami. Selamat datang di channel kami The Seven Spirits of God. Ini adalah bagian pertama dari seri pewahyuan pesan Tuhan untuk tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Jika saudara belum mendengarkan video yang sebelumnya, saudaraku, yaitu video pesan Tuhan untuk tahun 2022, saya sangat sarankan saudara dapat mendengarkannya terlebih dahulu. Ada linknya saya cantumkan di deskripsi saudara. Dan kemudian saudara bisa kembali ke video ini. Saya berdoa agar ketujuh roh Tuhan dapat bermanifestasi dalam hidup saudara pada saat saudara mendengarkan pesan ini. Amin. Jadi salah satu pesan Tuhan bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk tahun 2022 adalah penuhi tanah ini dengan firman Tuhan. Saudara, saya sudah sampaikan bahwa tanah itu lambang dari kita sebagai manusia, yaitu saudara dan saya. Jadi firman Tuhan berkata, kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, kita penuhi keluarga kita dengan firman Tuhan, kita penuhi negara kita dengan firman Tuhan, kita penuhi bumi ini dengan firman Tuhan, saudara. Dan ketika kita taat memberitakan Injil, ketika kita taat memenuhi bumi ini dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengkonfirmasi pemberitaan Injil itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itu janji Tuhan. Saudara, tanda-tanda ajaib dan mujizat ini sangat penting saudaraku untuk penginjilan. Sangat penting kita manifestasikan untuk tahun 2022 saudara. Karena tanda-tanda ajaib dan mujizat ini akan membuat banyak orang percaya akan nama Yesus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita tidak hanya menceritakan kuasa yang terkandung di dalam Injil ini, tetapi kita harus mendemonstrasikannya saudara. Kita harus menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa saudara. Ini kita dapat lihat di firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi saudara, Injil yang original itu selalu dikonfirmasi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kenapa saat-saat ini orang sulit untuk percaya akan nama Yesus, karena sangat jarang saudara. Sangat jarang terjadi manifestasi kuasa Tuhan. Sangat jarang terjadi kita lihat tanda-tanda dan ajaib menyertai pemberitaan Injil tersebut. Dan Tuhan mau kita di tahun 2022 ini, gereja Tuhan harus bangkit dan demonstrasikan kuasa Tuhan. Tuhan panggil kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan perintahkan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan perintahkan kita untuk mengusir roh-roh jahat dalam namanya. Jadi di sini sangat jelas kita tidak hanya memberitakan Injil, tetapi kita akan dipakai untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Maka saya belum pernah merasakan di dalam roh saya se-urgency ini saudara ketika saya menerima pesan dari Tuhan. Ada perasaan mendesak yang begitu besar yang terkandung di dalam pesan ini.
Jadi Tuhan panggil kita bertindak, saudaraku. Terlepas dari apa yang sedang terjadi di bumi ini saat ini, saudaraku, Tuhan panggil kita untuk bertindak. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang bertindak, saudara. Dan di tahun 2022, lebih dari apapun, saya encourage kita semua untuk mengerjakan keselamatan kita lebih serius, saudaraku. Lebih serius lagi. Lalu bagaimana kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya di tahun 2022 ini. Roh Kudus berkata bahwa kuncinya adalah nama Yesus. Saudaraku, pewahyuan untuk dipakai Tuhan mendemonstrasikan kuasanya adalah nama Yesus. Mari kita lihat. Jadi kita sekarang belajar nama Yesus, saudaraku. Saya berharap saudara ikuti ini sampai akhir, saudara. Sehingga pewahyuan ini saudara tangkap dengan penuh. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian ada ayat firman Tuhan lainnya. Di Yohanes 14 ayat 13, saudaraku, firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dalam firman Tuhan ini kita tahu bahwa apapun yang kita minta dalam nama Yesus, itu 100% akan terjadi. Dari firman Tuhan ini kita dapat simpulkan bahwa kuasa itu, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk manifestasi tanda-tanda ajaib dan mujizat itu hanya ada dalam nama Yesus. Jadi saudara, kuncinya untuk tahun 2022 adalah nama Yesus, saudaraku. Formulanya adalah nama Yesus. Dari firman Tuhan yang tadi baru kita baca, itu disebutkan bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku. Ayo mari kita belajar lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Mari kita garis bawahi kata dalam, saudaraku. Dalam itu digunakan untuk menjelaskan posisi. Contoh dalam mobil, di dalam rumah, di dalam lemari. Jadi kata itu menjelaskan lokasi, saudara. Jadi kalau firman Tuhan berkata tadi bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku, itu artinya apa saja yang kita minta dari lokasi yang namanya nama Yesus, itu pasti terjadi. Bukankah Tuhan memberitakan kita usir setan dalam namanya? Itu apa artinya, saudaraku? Itu artinya kita mengusir setan dari nama Yesus. Kita menyembuhkan orang sakit dari nama Yesus. Ini sangat penting, saudaraku. Roh Kudus singkapkan bahwa banyak kita anak Tuhan, gereja Tuhan yang menggunakan nama Tuhan ini kurang tepat. Kurang tepat, saudaraku. Maka kita tidak melihat banyak ada manifestasi mujizat terjadi, saudaraku. Ini penyebabnya. Karena kekurang tepatan ini, ya saudaraku, itu karena kita sebagai gereja Tuhan menggunakan nama Tuhan itu sebagai alat, saudaraku. Dan bukan tempat. Alat untuk menyembuhkan, alat untuk mengusir setan, saudaraku. Ini kesalahan yang sangat banyak di anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita tidak menjadi efektif di dalam pelayanan. Itu sebabnya mujizat jarang terjadi. Saudaraku, untuk lebih jelas, karena kebanyakan kita anak-anak Tuhan memberlakukan nama ini sebagai alat untuk memperjelas perbedaannya, saudaraku. Saya akan kasih contoh ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita sembuhkan orang sakit
atau usir setan dalam nama Yesus, bukan dengan nama Yesus. Itu beda saudaraku. Sangat beda. Kalau saya bisa kasih contoh, kata dengan ini itu digunakan untuk menjelaskan, memakai suatu alat. Katakanlah membeli dengan uang atau melukis dengan cat. Jadi kata dengan ini untuk menjelaskan memakai suatu alat saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus paham benar nama Tuhan bukan alat tetapi tempat. Nama Tuhan adalah lokasi. Di awal tahun ini saudaraku, mari kita benar-benar paham akan prinsip kerajaan Allah ini. Karena ini adalah formula, ini adalah kunci. Kunci kuasa itu terjadi saudaraku. Jadi saya mengajak, di tahun 2022 saudaraku, kita mendoakan orang sakit dari nama Yesus. Kita mengusir setan dari nama Yesus. Apa saja yang kita minta agar itu termanifestasi, mintalah itu dari nama Yesus. Ya, kita harus paham ini saudaraku ya. Lalu apakah kalau kita tidak sebutkan, katakanlah waktu kita mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan seperti ini saudaraku, dalam nama Yesus, keluar seperti itu. Apakah kita tidak perlu menyebutkan nama Yesus lagi? Tidak saudaraku. Apakah kesembuhan bisa terjadi tanpa kita berdoa menyebut dalam nama Yesus? Bisa saudara. Di Alkitab banyak contohnya kesembuhan terjadi lewat bayangan, lewat sapu tangan. Ada banyak di pelayanan kami juga banyak sekali. Apakah kita bisa mengusir setan tanpa kita harus menyebutkan dalam nama Yesus setan keluar? Bisa saudara. Di pelayanan kami banyak terjadi seperti itu, atau saudara juga punya pengalaman seperti itu. Atau di YouTube saudaraku bisa lihat banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan. Bapak TP Joshua, beliau itu sangat jarang dalam pelayanannya, itu sangat jarang ketika dia mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan, beliau hanya cukup sentuh saja dan orangnya terlepas dari kuasa kegelapan. Karena kuncinya bukan saudara harus sebutkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi itu bukan salah juga saudaraku. Kenapa itu mujizat semua bisa terjadi tanpa harus menyebutkan dalam nama Yesus? Karena kuncinya adalah kita melakukannya dari nama Yesus, saudaraku. Saudara sebutkan dengan nama Yesus atau tidak, itu tidaklah menjadi suatu kunci. Itu bukanlah formulanya, tetapi yang formulanya adalah kita harus melakukannya dari nama Yesus. Saya berulang kali mengucapkan ini, menjelaskan ini, karena saya percaya saudaraku, disinilah kuncinya. Roh Kudus sampaikan kita harus paham tentang pewahyuan ini saudaraku, agar kita bisa menang dan melakukan tugas pelayanan kita lebih efektif lagi di tahun 2022. Agar mujizat dapat terjadi, kita harus melakukannya dari nama Yesus. Itu artinya saudaraku, kita harus membuat nama Yesus sebagai tempatnya kita, lokasinya kita. Kita harus tinggal di dalam nama Yesus saudaraku. Sekali lagi kita harus tinggal di dalam nama Yesus. Bagaimana caranya kita bisa tinggal dalam nama Yesus? Apa itu artinya? Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-7 saudara. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya." Kita sudah baca di Yohanes 15 ayat 16 tadi saudaraku. Dan kita sudah baca di Yohanes 14 ayat 13 juga. Itu dari kedua firman Tuhan itu berkata bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, kamu akan menerimanya. Bukankah kita lihat ada satu persamaan saudaraku? Persamaan dari firman itu kita dapat lihat hasil dari ketika kita tinggal di dalam Yesus dan ketika kita meminta dalam nama Yesus, itu hasilnya sama saudaraku.
manifestasinya sama, saudaraku. Jadi, nama Yesus itu adalah pribadi Yesus sendiri, saudara. Kita tinggal di dalam nama Yesus, artinya kita tinggal di dalam Yesus. Ini kuncinya, saudaraku. Tinggal di dalam nama Yesus adalah tinggal di dalam pribadi Yesus. Inilah formula kunci untuk tahun 2022. Bagaimana kita melihat manifestasi terjadi, pertolongan Allah terjadi, saudaraku, agar nama Tuhan itu dipermuliakan, agar orang percaya akan nama Yesus. Lalu apa artinya tinggal di dalam Yesus? Apa artinya tinggal di dalam pribadi Yesus? Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 24, saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Saudaraku, saya ulang sekali lagi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Apa artinya tinggal di dalam Yesus? Artinya adalah kita hidup menuruti segala perintah Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan adalah tanda mutlak dan satu-satunya tanda, satu-satunya bukti bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Bukanlah banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Bukanlah banyaknya doa yang kita lakukan. Bukanlah banyaknya puasa yang kita lakukan. Satu-satunya tanda kita tinggal di dalam pribadi Yesus adalah ketaatan kita akan perintah Tuhan. Itu mutlak, itu ultimatum. Di sebaliknya, kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan penuh akan firman Tuhan, artinya kita tidak tinggal di dalam nama Yesus. Kita tidak tinggal dalam pribadinya Yesus. Kita hanya sekedar menggunakan nama Yesus sebagai alat, saudaraku. Alat untuk memproduksi mujizat. Ini sangatlah tidak benar. Mari kita lihat di Matius 7 ayat 22 kan firman Tuhan berkata, nanti pada hari akhir ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Dan kami mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Tetapi pada waktu itu Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, bayangkan saudaraku. Ini firman Tuhan katakan bahwa orang-orang ini itu menggunakan nama Yesus, saudaraku, bukan menggunakan nama lain. Ya, mujizat terjadi, nubuat dinyatakan, saudaraku. Kuasa kegelapan diusir. Tetapi yang terpenting di sini adalah mereka menggunakan nama Yesus. Mereka tidak tinggal di dalam nama Yesus, tidak tinggal di dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita dapat simpulkan, kalau kita menggunakan nama Yesus untuk menghasilkan mujizat, saudaraku, apapun itu, bernubuat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus sebagai alat, saudaraku, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Di tahun 2022 ini, mari kita melakukannya dengan benar. Agar kita nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bukannya kita mendapat hukuman seperti ini, saudaraku, tetapi kita mendapat reward, saudaraku. Mendapat hadiah. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah
saya melakukan pelayanan sekarang ini dengan menggunakan nama Yesus atau saya melakukannya dari nama Yesus. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita pribadi, saudaraku. Dalam kehidupan kita berumah tangga. Dalam kehidupan kita berkomunitas. Saya berharap saudara bisa paham prinsip kerajaan ini. Dan sebelum saya mengakhiri sesi ini, saudara, saya akan membagikan pengalaman kami ketika kami mendoakan seseorang yang terikat kuasa kegelapan, ya, karena beliau ini berasal dari keluarga yang melakukan praktek perdukunan dari beberapa generasi. Jadi kita mendoakan agar beliau bisa bebas. Bukankah kita seringkali ya kalau mendoakan orang sakit atau mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan itu butuh waktu lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam seperti itu, saudaraku. Kita bilang kita tengking dalam nama Yesus keluar. Itu kan tidak terjadi apa-apa seperti itu. Jadi yang terjadi ketika kita mendoakan orang ini, ya, kita berdoa dalam nama Yesus, kuasa kegelapan keluar gitu, ya. Pertama sekali tidak terjadi. Lalu kita tengking untuk kedua kali dalam nama Yesus, tidak terjadi. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan keenam kali ketika kita sebutkan dalam nama Yesus, setan keluar seperti itu, ya. Dan orang ini rebah dan kuasa kegelapan itu pergi, saudaraku. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus, kenapa memerlukan waktu yang sangat lama agar mujizat atau manifestasi terjadi, saudaraku? Apakah nama Yesus yang kita sebutkan di ke-6 kali ini lebih berkuasa dari nama Yesus yang kita sebutkan pertama sekali? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan seperti biasa, Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Karena dia selalu memberikan kita terang, bukan kebingungan, ya, saudaraku. Karena dia adalah terang. Dan Roh Kudus pada waktu itu memberikan penglihatan. Jadi di penglihatan ini, saudaraku, diberikan kepada salah satu rekan hamba Tuhan pada waktu itu. Beliau itu ada di satu lingkaran seperti cahaya, ya, yaitu adalah kemuliaan Tuhan, itu adalah hadirat Tuhan. Dan di dalam lingkaran itu ada hamba Tuhan ini dan orang yang sedang didoakan. Jadi ketika dia sebutkan dalam nama Yesus seperti itu, saudaraku, lalu ada muncul seperti partisi, seperti pembatas, saudaraku, seperti dinding antara hamba Tuhan ini dan orang yang sedang didoakan. Tetapi sebenarnya di alam nyata, saudaraku, itu tidak ada pembatas antara kita dengan orang yang didoakan. Tapi di alam roh itu yang terjadi. Jadi ketika dia sebutkan dalam nama Yesus seperti itu ada partisi itu, saudaraku. Dan kedua kali hamba Tuhan ini sebutkan dalam nama Yesus, itu partisi itu bergerak ke arah orang yang sedang didoakan ini. Orang yang terikat kuasa kegelapan ini, saudaraku. Dan itu terjadi untuk ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan sampai ke-6 kali, saudaraku. Itu partisi bergerak membawa orang ini sampai ke-6 kali, dan itu orang yang terikat kuasa kegelapan terlepas. Jadi Roh Kudus berkata, apa yang terjadi ketika pertama sekali kamu sebutkan nama Yesus, ya. Nama itu mengerjakan sesuatu ke dalam dirimu terlebih dahulu sebelum nama itu mengerjakan sesuatu ke orang yang sedang kita doakan. Nah, kita kan kalau kita mendoakan orang, ya fokus kita ke orang tersebut, ya. Tetapi nama Tuhan itu tidak, saudaraku. Dia mengukur kita dulu, ya. Kita dilihat kita dulu, pribadi kita dulu. Dan ketika sebutkan nama Yesus, saudaraku, untuk sampai ke kelima kali itu bekerja di dalam hamba Tuhan ini terlebih dahulu, saudaraku. Jadi ketika kita menyebutkan nama Yesus, nama itu membawa kita ke posisi yang tepat, ke
ke posisi yang lebih baik, yang mengkualifikasikan kita untuk layak menggunakan otoritas dari nama Yesus. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus berkata bahwa setiap kali kita menyebut nama Yesus, nama itu membawa kita ke lokasi, ke posisi yang lebih baik, ke posisi yang tepat, di mana kita dikualifikasikan untuk menggunakan otoritas dari nama Yesus, dari pribadi Yesus, saudaraku. Dan makanya itu sangat penting, saudara, sebelum kita melakukan pelayanan, persiapan diri kita dulu. Dan Roh Kudus berkata, bayangkan kalau kamu tinggal setiap saat di posisi yang keenam itu, saudaraku. Ini contoh ya, di posisi yang keenam itu. Setiap hari, setiap saat, maka kita menjadi lebih efektif. Ketika kita menyebutkan nama Tuhan, nama itu tidak perlu mengerjakan sesuatu di dalam kita dulu. Karena kita hidup di dalam nama itu. Kita hidup di dalam Dia. Yang artinya adalah kita hidup dalam ketaatan penuh akan segala perintah Tuhan. Jadi saudaraku, mari di tahun 2022 ini kita posisikan diri kita untuk tinggal di dalam Dia setiap saat, setiap hari, saudaraku. Dan kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan agar kita bisa menjadi saluran kuasa Allah, agar kita lebih efektif bekerja dalam kerajaan Allah, agar kita bisa banyak bantu banyak orang, saudaraku. Mari gereja Tuhan bangkit dan bertindak. Sekarang adalah waktu kita. Waktu kita untuk berdiri dan melakukan pelayanan kita. Setiap kita, saudaraku, siapapun saudara, kita punya tanggung jawab, kita punya panggilan masing-masing. Mari kita bekerja dengan giat di ladang Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa saudara bisa mengerti tentang prinsip ini. Dan saya percaya kita nantikan bersama, saudaraku, ketika kita taat, kita akan melihat, kita akan membuat bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi ini penuh dengan firman Tuhan. Bumi ini penuh dengan manifestasi kuasa Tuhan. Sampai bertemu di seri pewahyuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.